Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyah afdalul lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mi'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan insya Allah Allah muliakan, hadirin wal hadirat yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat kudrat iradatnya, hidayah dan inayahnya, kita bisa bertemu dalam virtual ini, yang mudah-mudahan ada dalam keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat berbingkaikan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habib tertinggi anti korupsi, Rasul termulia anti durhaka, pendobrak kebatilan, pendiri keadilan, revolusioner Islam sedunia, yakni Habibi wa Habibana wa Maulana is the best man, the best teacher, the best leader, the best motivator, the best example, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in atba'ut tabi'atnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Amin Allahumma amin. Berdirinya saya di sini insya Allah akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Peran Remaja untuk Kemerdekaan Indonesia di Era Globalisasi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dulunya masih tradisional kini sudah radikal dan liberal. Sosialis semakin menipis, terkikis oleh budaya kapitalis. Kalau dulu kita mainannya karet, anak kecil zaman sekarang sudah pintar main internet. Kalau dulu gebak sodor menjadi permainan, sekarang PlayStation jadi andalan, jauh sekali berbeda. Orang-orang semakin berlomba-lomba mencari kesenangan, urusan akhirat tak terpikirkan. Dibilang EGP, emang gue pikirin gitu loh. Hadirin, sepertinya hal ini telah disinggung oleh Nabi di dalam kitab Ar-Ruba'in Nawawi karangan Imam Yahya bin Syaifuddin, Sahifah 54, 3 baris dari atas. Beliau berkata, "Idza lam tastahfazna ma syi'ta." Jika kamu tidak malu, maka hiduplah sesuka hatimu. Hadirin, diakui maupun tidak, dunia modern memang membawa dampak positif. Orang semakin hebat, informasi mudah kita dapat, berita mudah kita tangkap. Bisa kita lihat saat ini juga. Namun ingat saudara, carut marutnya keadaan, dekadensi moral kian merajalela, kemungkaran kian diagungkan, tontonan menjadi tuntunan, kebaikan sudah diabaikan. Ini semua adalah salah satu dampak negatif dari arus globalisasi. Oleh karena itu, apakah peran remaja untuk kemerdekaan Indonesia di era globalisasi seperti ini? Apakah yang harus mereka lakukan? Yang harus mereka lakukan adalah rawer-rawer rantas, malang-malang buntung. Kita sing-singkan lengan baju, kita rapatkan barisan, kita galakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Sejalan dengan perintah ayat suci Al-Quran di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayat sadaqallahul azim. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Sesungguhnya mereka termasuk golongan orang-orang yang berbahagia. Hadirin, dengan demikian remaja zaman sekarang dituntut tidak hanya pintar ngaji,
Remaja zaman sekarang dituntut tidak hanya pintar yang namanya teknologi, tapi remaja zaman sekarang dituntut harus memiliki cita-cita yang tinggi untuk kemerdekaan Indonesia di era globalisasi lahir dan batin. Supaya bisa menjadi pemuda intelek, masih muda, tapi bisa mengharumkan nusa, bangsa, dan agama. Sebagaimana Syekh Ibnu Ajurumi berkata di dalam kitab Imritiknya, izil fatahas ba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Dihormatinya seorang pemuda dihitung-hitung bagaimana ia memiliki cita-cita yang tinggi. Jikalau ia tidak memiliki cita-cita yang tinggi, lam yantafi, tidak akan bermanfaat hidupnya. Hadirin rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, al-fata imadul bilad. Pemuda adalah tiangnya agama. Maju mundurnya suatu negara dilihat dari bagaimana pemudanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi, kesimpulan dari isi tausiah saya kali ini, remaja zaman sekarang haruslah selalu menjadi tuntunan bukan tontonan. Remaja zaman sekarang haruslah selalu menjadi pelopor bukan pengekor. Karena bangsa dan negeri ini tidak hanya butuh orang-orang yang pintar, yang benar, yang berjiwa Mekah tapi berotak London. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kama qala Syekh Ibnu Malik fi Kitabil Alfiyah, mubtada'un zaidun wa azirun khabar, in qulta zaidun azirun man ya'tadar, wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.